Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, seluruh anggota PWGT Seklasis Makassar, dimanapun berada pada saat ini, selamat berjumpa dalam acara syukur bulanan PWGT Klasis Makassar yang saat ini dilaksanakan secara virtual dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa. Syukur dan puji Tuhan boleh kita panjatkan kehadiratnya atas perkenaannya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah syukur bulanan walaupun hanya melalui media virtual. Kita tidak berjumpa secara langsung oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi harapan kami kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti acara ini dengan penuh sukacita. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan mars dan himne PWGT, yang ketiga sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar, yang keempat ibadah syukur bulanan, yang kelima penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, menyanyikan lagu himne dan mars PWGT kepada Nyonya Luciana Pasorong untuk memandu kita. Ada karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala tak terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah,
akan mendengarkan sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar yang pada saat ini akan disampaikan oleh Ketua 2, Nyonya Pince Adimunca. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang terhormat pimpinan Majelis Gereja bersama Majelis, serta ibu-ibu PWGT Jemaat Laki Padada sebagai pelaksana ibadah syukur bulanan pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Seklasis Makassar, yang kami hormati Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar, Ibu Penasehat dan Pengurus PWGT Klasis Makassar, yang kami hormati Ibu-ibu Ketua PWGT Jemaat dan Pengurus Klasis Makassar, yang kami hormati Ibu-ibu anggota PWGT Seklasis Makassar yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom, selamat sore. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan atas kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Klasis pada saat ini secara virtual. Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur bahwa selama pandemi ini kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Namun di dalamnya juga kita dapat melaksanakan program-program kita sebahagian, di antaranya ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar sudah terlaksana sebanyak 3 kali hingga pada saat ini. Juga kita sudah mengikuti ibadah bersama dengan pengurus pusat PWGT dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Ibu-ibu, kita juga telah berpartisipasi dengan saudara-saudara kita bersama di Masamba yang mengalami bencana banjir. Adapun partisipasi kita yaitu selimut, pakaian wanita, popok bayi, masker, dan lain-lain. Untuk itu kami pengurus mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu anggota PWGT Seklasis Makassar. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yan Sampebutu yang telah memimpin ibadah pada saat ini secara virtual. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja bersama Majelis serta ibu-ibu PWGT Laki Padada yang sebagai pelaksana pada sore hari ini yang telah mempersiapkan segalanya sehingga ibadah dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Juga terima kasih kepada puji-pujian paduan suara yang telah mengambil bahagian dalam ibadah. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu anggota PWGT Seklasis Makassar yang telah mengikuti ibadah secara virtual. Demikianlah sambutan kami. Marilah selama menghadapi pandemi ini mengajak kita untuk hidup lebih sederhana,
substansial dengan memenuhi protokol kesehatan, antara lain pola hidup bersih dan sehat, gizi seimbang, berolahraga, dan berjemur di matahari. Semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Demikianlah sambutan kami. Terima kasih. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah syukur. Dan pada saat ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yan Sampai Buntu MTH sebagai pelayan firman, dan Nyonya Adriana Y. Paranoan sebagai liturgis. Kepada kedua hambanya dipersilahkan. Shalom, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita buka hati dan teduhkan hati kita. Kita satu dalam ibadah syukur. Puji syukur kepada Tuhan sumber hidup kita. Dia yang setia memelihara hidup kita melewati hari-hari ini yang penuh tantangan dan pergumulan. Karena itu, dalam iman, seperti pemazmur berkata, kita pun berkata dengan penuh syukur, kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Karena itu, kami berkata, Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Mari mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan. Kita muliakan lewat pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam dan sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Mari kita bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihan." Kita kembali muliakan namanya lewat pujian "Bersyukurlah pada Tuhan". Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Sebagai anak-anaknya, kita menyadari seringkali kita jatuh dalam dosa. Untuk itu mari dengan kerendahan hati, kita mengaku segala dosa kita dalam pengakuan dosa. Jika kami melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti-Mu dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Indahnya karya-Mu Tuhan, dan aku lebih indah dari itu semua. Tapi terkadang kami yang indah ini tidak berlaku indah di mata-Mu. Karena itu, saat ini kami mengaku, Acap sekali hari-hari kami terbuang sia-sia. Walaupun usia kami semakin bertambah, kami tetap saja tidak dapat menjadi panutan. Tutur kata kami tak memberkati. Perbuatan kami sangat jauh dari kedewasaan. Tak sedikit orang yang secara tak sengaja kami ajak mengikuti langkah laku kami. Ampuni kami, Bapa, karena dosa manusia Engkau mengorbankan putra tunggal-Mu.
Ampuni kami Bapa, karena kami yang telah Engkau tebus, ternyata masih sering hidup dalam dosa, tidak hidup seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, Yesus Tuhan kami ingin kembali kepadamu, hidup dalam pertobatan yang sungguh, sebab kami indah di mata-Mu. Ampunilah dosa kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang dengan penuh kerendahan hati dan penuh gentar hormat kepada kekudusan Tuhan, yang telah mengaku dosa di hadapannya, dengan kemurahan Tuhan berita anugerah dinyatakan kembali, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Menerima anugerah dari Tuhan kita, mari kita bersyukur lewat pujian "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mohon hikmat Tuhan, satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Bapa Tuhan yang mempersekutukan kami PWGT-Mu dalam lingkup Klasis Makassar lewat media virtual hari ini. Kami berdoa Roh Kudus memimpin kami, menolong kami sehingga sungguh dalam perenungan ini kami memahami kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati dan sertai kami dalam belas kasihan-Mu, demi Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, kami berpengharapan. Amin. Kebenaran firman Tuhan
sore hari ini, saya pilih dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai 27, firman Tuhan berkata seperti berikut ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus dan amin. Firman Tuhan. Sekalipun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, izinkan saya menyapa ibu-ibu sekalian dengan ucapan Shalom. Shalom. Ibu-ibu PWGT yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat klip berikut ini. Nah, apa yang barusan ibu-ibu lihat dalam klip tadi? Kita menemukan ada banyak macam orang. Ada kulitnya putih, ada yang hitam. Ada juga kuning langsa. Ada yang wajahnya manis. Tapi ada juga kalau dilihat sepertinya sedikit menakutkan, tapi mungkin hatinya lembut sekali. Seperti ibu-ibu yang saya percaya lagi lihat saya saat ini. Iya, Anda yang lagi melihat saya di dalam TV Anda sekalian atau kamera handphone Anda. Hatinya penuh kasih sayang dan pastinya lembut. Amin ibu-ibu. Kita pun melihat ada juga yang rambutnya keriting. Tapi ada juga yang lurus. Ada yang hitam tapi ada juga yang seperti bule. Ya mungkin enggak bule tapi kelihatan bule. Kalau kita lihat hidungnya ada yang mancung ke depan tapi juga ada yang ya lene-lene tapi manis lah. Ada yang tinggi, ada yang juga seperti saya. Semampai. Setinggi tak sampai dari istri saya. Nah, ada banyak macam orang ibu-ibu.
Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita hari ini? Dalam perikop bacaan kita hari ini, Tuhan katakan bahwa orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu bagaimanakah realitanya? Ternyata makhluk yang disebut orang itu ada banyak macamnya. Jadi yang macam apa yang adalah gambar dan rupa Allah? Apakah yang bodinya bentuknya mulai sedikit mengembang? Atau yang mirip gitar Spanyol? Apakah yang tinggi atau yang kurang tinggi seperti saya? Apakah yang tadi hidungnya lenek-lenek itu tapi manis? Atau hidungnya mancung? Karena itu supaya kita tidak salah memahami perikop ini, mari kita cari tahu apa sebetulnya arti ungkapan gambar dan rupa dalam perikop kita malam ini. Tercatat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Perhatikan bahwa menurut ayat 26 kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan menurut ayat 27 kita diciptakan menurut gambar Allah. Mana yang benar? Dalam teks Ibraninya tertulis Betsalmenu kidemutnu. Kata pertama berasal dari kata selem dan kata kedua berasal dari demut. Terjemahan harfiah adalah menurut gambar kita mengikuti rupa kita. Atau terjemahan bebasnya bisa disebutkan begini, menurut gambar dan menyerupai kita. Ringkasnya, gambar dan rupa ibu-ibu yang dikasih Tuhan sebetulnya bukan mengandung dua makna yang berbeda. No. Melainkan satu makna yang sama, yaitu gambar yang menyerupai. Maka pertanyaan pentingnya adalah apa maksudnya bila manusia disebut dicipta menurut gambar yang menyerupai Allah? Ini mau menunjukkan bahwa kita berasal dari Allah. Berasal dari Allah di sini artinya manusia itu mandataris Allah. Kita pemegang tugas atau mandataris dari Allah, yaitu menjadikan bumi ini rumah bersama bagi segala makhluk. Artinya tugas manusia itu adalah mengusahakan adanya kehidupan, harapan baru di bumi yang kacau balau. Dan bumi di sini menunjuk pada kondisi Yerusalem yang kacau balau, yang telah lama ditinggalkan 70 tahun lamanya. Ketika umat Israel pulang dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem, kota yang megah 70 tahun yang lalu itu bukan lagi daerah yang berlimpah susu dan madunya, melainkan sebuah daerah yang kering, tandus, porak-poranda, penuh dengan puing-puing reruntuhan dan semak belukar. Tidak ada harapan akan adanya kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera di sana. Nah, dalam rangka membangun harapan dan masa depan baru inilah Tuhan mengingatkan umatnya bahwa mereka adalah yang diciptakan menurut gambar yang menyerupai Allah. Manusia punya tugas mengusahakan masa depan di situasi bumi, tempat tinggal yang kacau balau, yang tidak terlihat bahwa di situ ada masa depan. Itu berarti untuk menghadirkan masa depan baru di tanah yang sudah porak-poranda itu, manusia mencerminkan kualitas Allah yang senantiasa merancangkan kepada manusia hari depan penuh harapan. Jadi dari sini kita dapat memahami yang disebut orang ada macam-macam. Ada yang jangkung, ada yang pendek, ada orang Arab, ada orang Indonesia, ada orang Korea, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, dan seterusnya. Nah, yang mana diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Jawabnya, segala macam orang itu adalah gambar dan rupa Allah. Baik ketua PWGT yang berwajah manis, dan penasihat serta pengurus PWGT yang berwajah imut-imut, maupun anggota PWGT yang mungkin sudah oma-oma dan kulitnya mulai keriput, sama-sama adalah gambar dan rupa Allah. Baik ibu-ibu yang kini bodinya sudah mulai bobotnya bertambah, maupun yang masih seperti biola karena masih muda, itu adalah gambar dan rupa Allah. Juga ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang bergumul sakit dan saat ini merasa sepi seorang diri, mereka juga adalah gambar dan rupa Allah, dan seterusnya. Meskipun berbeda-beda, namun semua orang itu adalah citra Allah yang dihargai oleh Allah.
Kita semua adalah fitrah Allah atau cetak dasar yang dinilainya sebagai sungguh amat baik. Dan kepada kita semua pun terpanggil untuk melakukan sesuatu yang mendukung terciptanya masa depan di bumi ini dalam lingkup lebih konkret di lingkungan keluarga, masyarakat, dan gereja di tengah situasi yang kacau balau yang terjadi di sekitar kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, bahkan di situasi peristiwa alam banjir bandang di daerah Masamba dan sekitarnya, pelayanan PWGT sungguh-sungguh telah menghadirkan wajah Kristus yang penuh kasih. Semua terlibat. Pelayanan PWGT telah menghadirkan masa depan baru sebagai gambar dan rupa Allah. Puji Tuhan. Ibu-ibu PWGT yang baik hatinya. Banyak orang kadang bertanya pada saya tentang persoalan hidupnya. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Pak, aduh saya sudah lama loh Pak. Sudah 2 tahun, 3 tahun, saya mendampingi suami yang sampai hari ini masih sakit. Berat Pak. Suamiku di pekerjaannya tidak menentu Pak. Bahkan sampai hari ini di masa pandemi ini Pak, sudah berbulan-bulan tidak bekerja dan sebagainya. Bu, saya hanya ingin menyatakan satu hal. Kalau engkau terus berhitung sudah sekian tahun persoalanmu belum beres, sudah sekian tahun persoalanmu belum kelar-kelar, sudah berbulan-bulan suamimu ini dan itu, sudah bertahun-tahun engkau mendampingi suamimu yang sakit dan lain sebagainya. Bu, percaya sama saya, seumur-umur engkau tidak akan menemukan kebahagiaan dan tidak akan merasa kasih Tuhan kalau engkau itu yang terus kau keluhkan dalam hidupmu. Padahal sebagai gambar dan rupa Allah, apalagi gambar Kristus, kita mestinya mampu menghadapi pergumulan hidup seperti Kristus mampu mengalahkan kepahitan jalan salib. Dengan penyerahan diri dan ketaatan total kepada kehendak Allah, bersandar pada kuasa Tuhan yang menuntun dan menopang kita sampai kesudahan zaman. Sehingga sebagai gambar dan rupa Allah, kita telah dicipta untuk berkuasa dan menaklukkan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Kita bukanlah ibu-ibu yang cengeng, mudah menangis, mudah putus harapan, yang mudah mengeluh, yang mudah menyerah, yang mudah marah dan mencari-cari kesalahan, yang mudah rapuh melihat kondisi hidup yang sudah tanpa harapan sekalipun. Disitulah letak kualitas gambar dan rupa Allah atau citra Allah yang baru, gambar Kristus yang ada di dalam diri Anda. Maka ketika pergumulan datang, orientasimu menjalani hari-harimu adalah bagaimana Tuhan menolongmu, menguasai dan menaklukkan persoalan hidupmu. Dan di situ engkau akan sadar bahwa yang engkau bilang 2 tahun itu, yang engkau bilang 3 tahun itu, yang engkau bilang berbulan-bulan di kesulitan itu, akan mengajarimu melihat bagaimana kasih Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan dan hari-hari hidup. Bahwa kalau di deritamu yang sudah sekian tahun, yang bertahun-tahun itu, yang berbulan-bulan itu, bahkan sampai hari ini engkau pun masih bergumul, namun ternyata engkau bisa lewati tahun-tahun kesulitan itu, engkau masih bisa bekerja, engkau masih bisa berusaha, engkau masih bertahan, engkau masih sabar merawat suamimu dengan baik. Bukankah itu semua karena Tuhan? Kenapa bisa begitu? Kenapa engkau masih bisa kuat? Padahal tadi kau mengeluh 2 tahun, 3 tahun, engkau tidak pernah keluar dari kesulitan merawat suami yang sakit-sakitan. Engkau tidak pernah keluar dari kesulitan-kesulitan hidupmu. Mengapa sampai hari ini kau masih tetap kuat dan berdiri dan penuh pengharapan? Karena engkau gambar dan rupanya. Dan ingat, engkau di matanya sungguh amat baik. Camkan itu. Amin. Diberi kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan.
Mari dengan penuh syukur dan sukacita kita membawa persembahan yang lahir dari batin yang telah terbaharui oleh firman Tuhan yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Mazmur 105 ayat 1. Sambil persembahan dijalankan, kita memuliakan namanya lewat pujian, "Betapa hatiku berterima kasih." Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk Ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanmu, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita ulang sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk Ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berturut-turut kita mendengarkan persembahan pujian. Pertama dari paduan suara PWGT Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa. Yang kedua paduan suara PWGT Klasis Makassar. Dengan kasih disilahkan. Engkau
Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Yesus rumah setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tutur firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus rumah setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dimuliakanlah Tuhan yang telah menganugerahkan talenta kepada ibu-ibu sekalian, sehingga boleh mempersembahkan pujian yang adalah bagian dari ibadah kita di hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Sama-sama kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, sehingga kami mempunyai nilai dan kualitas diri di dalam gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kami. Kami bergumul bersama dalam pengharapan dengan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit, bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, bergumul karena peristiwa kematian orang-orang yang mereka cintai, bergumul dalam pengharapan ketika mereka mengalami peristiwa alam. Kami mengharapkan kasih dan anugerah Tuhan menopang mereka sekalian di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang mereka
temui, jumpai dalam kehidupan mereka. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak keluarga-keluarga yang bergumul, yang terdampak langsung, baik yang terpapar menjadi kesakitan dan dirawat di ruang-ruang isolasi rumah sakit. Bahkan yang terdampak pada pekerjaan dan usaha mereka. Kuatkan dan besarkanlah pengharapan iman mereka Tuhan, untuk senantiasa percaya bersama Tuhan selalu ada harapan baru di tengah-tengah situasi yang kacau balau oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami juga percaya Tuhan, kehadiran saudara-saudara seiman kami menguatkan dan membesarkan pengharapan kami. Oh, di tengah-tengah pergumulan ini kami tidak sendiri. Oh, kami saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menghibur. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk setiap program-program pengurus PWGT Klasis Makassar. Biar di setiap program-program kerja dan pelayanan dalam lingkup Klasis Makassar, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, mendatangkan berkat damai sejahtera, menguatkan iman PWGT di jemaat-jemaat Tuhan, dan semua PWGT jemaat boleh hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan, membawa dampak positif dan menyatakan nilai-nilai dari gambar dan rupa Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi agen-agen pembawa harapan di tengah-tengah kesulitan dan situasi hidup yang kacau balau. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, untuk rencana-rencana ke depan dari masing-masing keluarga PWGT Jemaat Tuhan yang ada dalam lingkup Klasis Makassar. Dalam setiap rencana-rencana dalam rumah tangga mereka masing-masing, bahkan dalam rencana pelayanan-pelayanan dalam lingkup jemaat-jemaat, senantiasa mereka landaskan dalam pengharapan iman hanya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, dalam membawa berkat damai sejahtera bagi kami sekalian. Kami berdoa pula ya Bapa di sorga, untuk hidup dan masa depan anak cucu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah mereka juga berjalan dalam rancangan damai sejahtera-Mu yang memberikan hari depan penuh harapan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyatakan pengakuan iman kami melalui persembahan syukur hari ini yang adalah bagian dari ibadah kami kepada Tuhan. Dan setiap berkat yang masih mengalir dalam hidup kami, yang kami peroleh berdasarkan kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan, kiranya menjadi kesaksian bagi kami untuk senantiasa mengingatkan kami bahwa hidup dan masa depan kami Tuhan yang pelihara. Kami mengakhiri syafaat ini Bapa dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejemput kita berdiri dan kita memuliakan namanya lewat pujian Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu-ibu PWGT yang dikasihi Tuhan, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan Anda sekalian untuk hidup menurut gambar dan rupa Allah. Dalam segala kelemahanku, aku Aku tahu tahu Allahku Allahku sempurna. sempurna. Dia akan memampukanku seperti yang Dia kehendaki. Hidup menurut gambar dan rupanya. Hidup seperti yang Dia mau. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh ibadah kita pada sore hari ini, kita kembali memuliakan namanya lewat pujian Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Demikianlah ibadah syukur PWT Klasis Makassar pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan selesainya ibadah kita pada sore hari ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar. Segenap pengurus dan anggota PWGT Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa
mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kita mengikuti seluruh rangkaian acara pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar secara virtual. Kiranya kasih Tuhan akan selalu bersama dengan kita, melanjutkan kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus sayang selalu. Shalom.